Ya, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, dari teks ini kalau kita lihat dari lapisan pertama atau level pertama, apa yang kita bisa pelajari? Oke, jelas di situ dikatakan mata adalah pelita tubuh. Lalu poin yang kedua, oke, matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Poin yang ketiga, sebaliknya, matamu jahat, iya, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Lalu yang terakhir, yang keempat, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Di sini, ya. Nah, kata mata di sini dalam bentuk, kalau kita lihat bahasa aslinya itu bentuk tunggal, ya, yaitu ophthalmos, singular. Nah, ini berarti bukan berbicara mata secara fisik, tapi ini bicara mata spiritual, mata roh atau mata ketiga kita. Ya. Nah, ini yang sering disebut oleh Rasul Paulus sebagai nus. Ya. Ya, nus itu bisa diterjemahkan seperti mata dari jiwa atau mata dari roh kita. Mata batin. Mata hati, mata spiritual kita. Berarti selain mata jasmani, di dalam roh ini ada juga mata rohani. Ya, mata jasmani kita punya dua, mata rohaninya satu. Jadi setiap orang itu punya tiga mata, satu terus satu. Kayak alien ya. Nah, mata yang ketiga itu memang nggak bisa dilihat tentunya. Kalau bisa dilihat jelek lah, mau taruh di mana kan? Ya toh? Nah, nggak bisa dilihat karena bersifat spiritual, bersifat roh. Tetapi Yesus mengatakan itu adalah justru pelita tubuhmu. Nah, sekarang kita masuk ke level 2 nih. Semantik kontennya. Apa artinya? Mata atau nus ini adalah pelita dari tubuhmu. Apa pemahaman kita? Misalnya saya mengatakan, oh iya, berarti saya punya mata ketiga, mata rohani ini seperti lampu, seperti apa? Terang, cahaya di dalam yang menyinari tubuh saya. Berarti mata itu ada di mana ini? Di dalam tubuh. Ya, berarti spiritual roh ini ada di dalam tubuh dan dia menjadi seperti cahaya. Ya, dia adalah cahaya. Maka dia disebut pelita. Nah, kalau dia adalah cahaya berarti tubuh kita bisa bersinar nggak? Disebut terang pelita tubuh, berarti tubuhnya bersinar kan? Ya kan? Tubuhnya bercahaya kan? Gitu. Nah, ini orang Kristen memahami dirinya adalah orang terang. Yesus mengatakan kamu adalah terang. Nah, terang ini, terang yang berasal dari dalam tubuhmu ini. Dan itu adalah terang dari nus. Ya. Jadi tubuh kita juga itu penting. Karena harus jadi terang. Ya, tubuh orang percaya, tubuh kita ini itu penting karena harus jadi terang. Tapi terangnya itu berasal dari mana? Dari mata tadi.
Ya, ibarat saya contohnya lampu. Lampu itu kok disebut bisa bercahaya. Misalnya lampu, dia kok bisa terang ya? Iya, karena ada energinya, ada energi listriknya. Berarti untuk dia bisa menjadi terang harus ada supply energi. Benar nggak? Nah, ini kita masih bahas yang pertama ya. Tadi yang baru masuk. Mata adalah pelita tubuh. Berarti di sini bukan bicara tentang mata jasmani, sebab di sini matanya adalah tunggal. Ya, mata rohani. Tapi ini menjadi semacam cahaya bagi tubuh. Nah, berarti tubuh orang percaya itu penting. Harus jadi terang. Ya, sama seperti mata ini jadi terang. Berarti antara rohani dan jasmani itu sama-sama penting. Maka tadi saya bilang latihan jiwani, latihan badani mesti jalan bersamaan. Nggak bisa satu lebih banyak atau dikurangi. Harus seimbang. Ya. Nah, tadi saya ilustrasi lampu. Lampu itu kok bisa disebut lampu bercahaya? Karena disuplai oleh energi. Nah, sama seperti nus itu kok bisa jadi terang? Karena disuplai oleh energi ilahi. Energi listrik. Mati ya. Kalau kita disetrum mati. Berarti bukan energi listrik ya. Energi ilahi. Nah, energi ilahi itulah apa? Anugerah. Harus ingat ya. Jadi kalian ingat. Di sini belajar istilah baru lagi, energi ilahi. Itulah disebut dengan rahmat Allah atau anugerah. Anugerah Allah. Oke? Nah, kita sebagai orang Kristen selalu memakai kata rahmat, kasih karunia, anugerah. Itu harus tahu, itulah energi yang mengalir ke dalam mata kita. Sehingga matamu seperti lampu tadi, seperti pelita, misalnya nyala, bisa terang, bercahaya. Kok bisa bercahaya? Karena ada energi. Sama seperti lampu ini, kok bisa terang dia bercahaya? Cahaya putih. Karena ada energi listrik. Gitu. Ya. Nah, dari mana energi listrik itu datang? Tentu dari sumbernya kan? Dari gardu listrik. Ada sumbernya kan berarti kan? Nah, energi ilahi itu sumbernya dari mana? Dari Allah ya kan? Dari Tuhan. Tapi emang tiba-tiba energi listrik ini tiba-tiba masuk ke lampu begitu saja? Lewat apa? Kabel. Berarti ada perantara. Benar kan? Nah, siapa yang menjadi perantara dari anugerah? Kristus itu. Ya. Kristus itulah yang apa namanya jadi pengantaranya. Akhirnya kita bisa memperoleh energi itu. Oke. Nah, lalu misalnya ya, lampu ini misalnya saya matikan nih switchnya. Lampunya mati nggak? Mati. Nah, jadi ketika kita walaupun energi listrik itu ada, tapi switchnya saya matikan. What happened? Apa yang terjadi? Lampunya mati. Gelap. Nah, switchnya itulah, saklarnya itulah kita yang sering disebut sebagai itu latihan rohani tadi. Misalnya doa. Jadi kalau kita nggak berdoa ya ibaratnya kita ada energi, ada lampu, tapi kita nggak nyalain. Gitu? Ya kan? Nah, doa
nepsis berjaga-jaga yang kita bahas ini, itu seperti saklar bagi lampu itu. Saklarnya mana itu kan? Jadi kalau kita cetek saklarnya, lampunya nyala. Jadi energi listriknya jalan. Nah, sama dalam kehidupan spiritual juga begitu. Kalau kita nggak misalnya berjaga-jaga atau nepsis tadi atau doa tadi, maka sama seperti kayak kita mematikan saklar itu. Berarti lampunya padam. Apa? Cara untuk nus itu bersinar, bercahaya bagi tubuh. Ya. Nah, jadi di sini kita udah dapat banyak pemahaman nih. Ada tubuh yang bercahaya, cahaya itu berasal dari nus. Nus itu kok bisa bercahaya? Karena ada energi ilahi. Energi ilahi itu disalurkan oleh apa? Oleh Kristus melalui Roh Kudus, ya kan? Oke, switch-nya apa? Kalau kita berdoa. Jadi berdoa itu adalah apa? Kayak kita menjemput anugerah itu. Atau kayak kita membuka pintu hati kita supaya anugerah itu masuk. Ya kan? Kayak switch atau saklar itu kita cetek, berarti kita matikan, kita menghambat energi itu ngalir. Itu fungsinya saklarnya. Supaya energinya tetap ada, cuma dihambat. Nggak ngalir ke lampu kan? Tapi kalau kayak keran air itulah, kita tutup kerannya, airnya nggak ngalir kan? Padahal airnya ada kan? Gitu. Tapi kalau kita putar keran itu, airnya ngalir. Sama, ketika kita berdoa, anugerahnya ngalir. Oke? Anugerahnya ngalir, maka nusnya jadi nyala. Akibat nusnya nyala, tubuh kita jadi terang. Tapi sebaliknya, poin yang kedua, jika matamu baik, ya teranglah seluruh tubuhmu. Nah, konsekuensinya adalah kalau matamu baik, berarti di sini apa? Mata yang bersinar tadi, ya kan? Mata yang bercahaya tadi, mata yang dialiri oleh energi, itulah mata yang baik. Jadi mata yang baik bukan bicara saya nggak minus, nggak pakai kacamata, misalnya, bukan itu, ya. Atau saya nggak melihat yang jahat-jahat, saya lihat yang baik-baik saja. Nah, di sini tidak berbicara tentang mata fisik, tapi ini bicara mata batin. Berarti kalau matamu baik, artinya apa? Matamu dialiri oleh energi tadi. Artinya matamu terang. Matamu jadi pelita. Akibatnya, kalau matamu baik, matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Contoh kayak ruangan inilah. Kalau lampunya dimatiin, gelap ruangan ini. Iya kan? Tapi kalau lampunya di switch on, maka ruangan ini jadi terang. Berarti ruangan ini terang gelapnya ruangan ini tergantung apa? Lampunya. Ya kan? Nah, sama seperti tubuh kita, seperti ruangan ini akan terang atau akan gelap tergantung apa? Lampu dari nusmu, dari matamu. Paham nggak? Nah, ini penting banget. Ya, maka di ayat 23 dikatakan sebaliknya, jika matamu jahat, berarti mata yang jahat ini artinya apa? Lawannya, kontrasnya apa? Mata yang tidak buta dong. Mata yang tidak dialiri mudeng. Connect kan? Connect ya. Kalau matamu jahat artinya apa? Matamu terputus dengan energi ilahi. Matamu nggak dialiri energi ilahi. Berarti matamu gelap. Kenapa? Karena mungkin saklarnya mati.
Anugerahnya tetap ada sih. Saklarnya yang tersumbat. Kayak kita tadi matikan keran itu, keran air itu. Tahu keran air kan? Nah, kita matiin. Berarti kalau kita matiin, berarti menghambat, menyumbat air itu mengalir. Sama. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak nepsis, itu kayak kita menghambat apa? Aliran anugerah tadi, energi ilahi tadi. Akibatnya matamu jadi gelap. Matamu, istilahnya di sini matamu jahat. Otomatis kalau seperti ruangan ini lampunya mati, ya ruangannya jadi gelap. Maka tubuh kita juga jadi gelap. Itu udah konsekuensi logis. Sebab mata tadi ada di dalam tubuhmu. Seperti lampu ini ada di dalam ruangan. Nah, lampu nggak di luar, di dalam ruangan ini. Berarti matamu ada di mana? Dalam tubuh. Ya. Nah, ini waktu kamu read the Bible, you have to semantik analisisnya sampai di situ, comprehensionnya. Oke, jadi poin yang ketiga, poin yang keempat, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, itu artinya apa? Terang yang ada padamu gelap. Harusnya matamu terang kan? Dialiri oleh energi itu kan? Tapi ternyata terputus nih. Karena saklarnya kita matiin. Berarti kita tidak nepsis, kita tidak doa. Maka apa yang terjadi? Gelap. Yang gelap apa? Matanya. Yang di dalam tubuh ini gelap. Ya kan? Nah, kalau yang dalam tubuh ini gelap, Yesus mengatakan betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya apa? Ya, artinya apa? Gelap total. Karena apa? Memang di dalam kita tuh nggak ada sinar sama sekali. Sinarnya tuh bergantung dari mana? Cahaya itu bergantung dari mana? Dari energi yang datang dari luar. Gitu. Maka di dalamnya sebetulnya sudah gelap. Ya. Gitu. Kita sama sekali nggak ada terang nih. Terangnya bergantung energi dari luar. Samalah lampu ini. Kalau PLN-nya mematikan listriknya, energi listriknya gelap. Karena lampu ini tergantung dari PLN. Gitu. Sama kita, gelap terangnya kita, hidup kita berarti tergantung dari mana? Anugerah. Nah, ini satu poin penting lagi. Berarti kita sangat bergantung pada anugerah Allah. Sebab di dalam diri kita tidak ada terang sama sekali. Gelap. Ya. Oleh sebab itu di sini kesimpulannya apa? Maka peranan dari nepsis itu sangat penting. Karena misalnya gini, kayak lampu saklar tadi. Lampunya ada, energi listriknya ada. Ya, lampunya nyala. Lampunya ada, terpasang. Energi listriknya ada. Tapi kita nggak mau nyalain switch-nya. Tetap gelap nggak? Lampunya nggak nyala soalnya. Ya, berarti di sini yang menentukan terang gelapnya hidupmu, baik matamu maupun tubuhmu, itu tergantung kamu menyalakan switch-nya atau enggak. Berarti tergantung apa? Nepsis. Ya kan? Sama seperti ini, kamu masuk ke ruangan nih. Kamu mau nyalain lampu atau enggak, itu kan terserah kamu kan. Kalau kamu nyalain, ya lampunya nyala. Nah, berarti ini supaya matamu terang, tubuhmu terang, itu bergantung siapa pada akhirnya? Pribadi masing-masing. Jadi bukan Roh Kudus. Oke? Bukan tergantung Allah. Itu adalah kehendak bebasmu. Itu otoritas kamu. Sama seperti kamu mau menyalain lampu atau enggak waktu kamu belajar misalnya. Lampunya ada, energinya ada. Kamu nyalain pasti kamu switch on the saklarnya pasti
lampunya nyala. Tapi kalau kamu nggak mau nyalain ya lampunya nggak akan nyala. Kamu perintah, lampu nyala, nggak akan nyala kalau kamu nggak pencet saklarnya. Sama, ya. Jadi di sini ayat 22 dan 23 itu berarti tergantung kita nih mau berjaga-jaga atau tidak, mau doa atau tidak. Karena saklarnya di situ, ya kan? Depends on you, kamu. Sekarang saya tanya, kamu sudah tahu nggak cara menyalakan lampu? Tahu, tinggal pencet saklarnya. Nah sekarang kamu sudah tahu nggak cara menyalakan nusmu? Apa caranya? Iya, nyalakan aja switchnya. Oke. Nah sekarang apa artinya nepsis itu? Menyalakan nepsis. Jadi di sini ya, mengapa penting nepsis? Karena disitulah yang seperti switch tadi yang mengalirkan. Iya. Jadi fungsi nepsis apa? Seperti switch lampu tadi, mengalirkan energi tadi supaya energi itu menerangi matamu sehingga matamu menjadi pelita bagi tubuhmu. Kalau tidak ya gelap atau jahat. Nah, that's very important, nepsis itu. Ya. Nah, nepsis ini berarti kita menyalakan, men-switch on the switch saklar tadi. Supaya energi ilahi itu mengalir masuk ke dalam nus kita. Nah, apa itu nepsis? Nah, Bapak Filokalia itu selalu di karya-karyanya itu sering disebut sebagai karya nepsis. Maka mereka dijuluki sebagai Bapak Nepsis. Artinya Bapak yang selalu berjaga, bersadar. Kenapa? Karena mereka ngerti sekali. Kalau mereka nggak berjaga, hati mereka padam, nus mereka padam. Begitu padam, gelap. Begitu gelap, tubuhnya gelap, hidupnya gelap. Sama kayak kita mematikan saklar itu ya gelap. Ya. Nah, ini mereka menekankan nepsis ini. Nepsis itu dari bahasa Yunani ya, yang artinya berjaga-jaga atau siap waspada. Nepsis artinya kita berada dalam keadaan sepenuhnya hadir, di mana kita berada sama seperti seorang ibu yang sepenuh-penuhnya hadir pada suara yang paling kecil dari anak bayinya yang sedang diletakkan dalam box bayi. Meskipun pada saat dia berbicara di tengah telepon atau membersihkan lantai dengan menggunakan mesin vakum pembersih lantai yang bising suaranya. Jadi nepsis itu diumpamakan seorang ibu. Ya, walaupun dia sibuk bekerja, kadang sampai dengar lagu India, ya kan? Atau sinetron. Tapi begitu bayinya sedikit aja, langsung dia tahu. Nah, itu artinya nepsis. Ya, itu luar biasa ya seorang ibu. Kalau bapak begitu tidur udah nggak tahu apa, malah ngorok ya kan. Ya. Nah, kemudian Allah adalah seorang manusia yang hidup sepenuhnya, kata Irenaeus ya. Hidup sepenuhnya ini artinya kita nggak bisa lepas yang dari namanya sadar, berjaga-jaga, memusatkan perhatian pada Allah. Berarti kita mau nggak sih nus kita selalu nyala? Mau. Berarti nusnya harus nyala 24 jam nggak? Berarti harus 24 jam berjaga-jaga. Intinya gitu, kalau kamu tidak berjaga-jaga, nusmu padam. Karena itu adalah switch-nya. Kamu tidak berjaga-jaga, hatimu gelap. Kamu akan udah gelap, orang gelap itu kayak gimana? Nggak tahu kiri kanan, nggak tahu arah dia, nabrak sana nabrak sini. Maka orang yang gelap hatinya selalu mencelakai orang, ya nabrak orang, berbuat dosa, karena gelap, nggak tahu apa-apa dia. Ya, seperti kalau kita di tengah hutan gelap, pokoknya kita asal jalan aja, dia tersesat kemana-mana. Oke. Nah itulah sebabnya kita kenapa kok kita perlu belajar Filokalia ini. Kita belajar dari satu bapak gereja yang sudah mempraktikkan hidup nepsis itu. Karena
Jadi kita bukan belajar teori lagi, sebetulnya kita mempelajari praktik hidup mereka. Ya, teorinya di kitab suci, Matius 6 itu. Tapi praktik hidupnya kita bisa belajar dari pengalaman spiritual fathers kita, Philokalia fathers. Ya, Saint Theophan berkata, keberhidupan secara terus-menerus kepada Allah adalah keberhidupan yang hadir, berjaga-jaga pada saat engkau berbicara, berjaga-jaga. Pada saat membaca, berjaga-jaga. Melihat, menyelidiki segala sesuatu. Itu semua adalah nepsis kita. Keberjagaan seperti itu menutup jalan bagi pikiran, angan-angan iblis yang akan masuk menyerbu hati kita. Sehingga memampukan pikiran untuk memusatkan pada hanya satu saja yang perlu. Nah, di sini exercise kita 1 minggu ini ya. Nanti minggu depan you tell your story. Kamu ceritakan cerita kemenanganmu apa tentang berjaga-jaga. Sudah waspada tentang apa? Tadi kan, baik itu waktu berbicara, membaca, melihat, melakukan sesuatu, menyelidiki sesuatu. Oke? Nah, itu jadi bukan hanya formasi aja, tapi exercise, latihan. Ya, pikiran dari yang memusatkan perhatian adalah seperti prajurit penjaga yang tidak pernah tidur, seperti yang ditempatkan di dalam Yerusalem batinia kita. Itu kata Serafim dari Sarov. Ya, seperti prajurit, kalau dia disuruh berjaga-jaga, nggak pernah tidur. Nah, berarti batin kita ini yang nggak boleh tidur. Pak, gimana kalau saya tidur, misalnya sehari 8 jam, 5 jam, gitu. Ya, itu tubuhmu yang beristirahat. Tapi rohmu selalu berjaga-jaga. Nah, kita harus berlatih doa tanpa henti itu. Yaitulah Jesus Prayer itu. Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. Coba kita ucapkan sama-sama. Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, sinner. Itu terus diucapkan dari mulut kita tanpa henti sampai akhirnya rohmu yang ngucapin sendiri walaupun tanpa kamu sadari. Ya. Nah, itu artinya spiritual prayer, doa secara roh. Bukan bahasa roh ya, tapi doa secara batin, roh. Itulah yang membuat kita tuh bisa senantiasa awake, sadar, berjaga-jaga, berpusat perhatian batin. Itulah kenapa kok doa dan berjaga-jaga itu seperti kayak koin, ya, yang 2 lapis itu nggak bisa dipisahin. Oke, doa itu aktivitasnya, berjaga-jaga itu kayak prajurit jenderalnya yang berperang melawan musuh. Doa terus ucapkan Jesus Prayer. Kalau kita baca petualangan berziarah ya, cerita rakyat dari Rusia itu ada bukunya ya, cuma bahasa Inggris, kalian bisa baca ya, ini kayak cerita novel gitu. Ada seorang pemuda itu suatu saat dia ibadah di gereja lalu dengar tentang pendetanya tuh khotbah tentang doa tanpa henti. Ya, yang diambil dari 1 Tesalonika 5 apa ya. Doa tanpa henti itu dia coba kita lihat ya. Doa tanpa henti itu di 1 Tesalonika 5 ya kalau nggak salah ya. Jangan putus dalam berdoa. Ayat berapa itu ya? Ada yang tahu ayatnya nggak? Nanti kita cari ya. Nah, waktu dia dengar khotbah itu dia penasaran gitu. Apa sih artinya doa tanpa henti itu? Apa bisa manusia itu berdoa terus tanpa henti? Ya, bukankah kita cuma biasanya diajarin doa 3 kali sehari? Ya, itu pun waktu makan pagi, makan siang, makan malam. Ya 4 kali lah, terus mau tidur ya kan? Gitu. Loh, tanpa henti itu kayak gimana? Nah, akhirnya dari situ dia terus merantau dari satu tempat ke tempat lain, berziarah, cari petunjuk. Ya, apa artinya berdoa tanpa henti itu? Nah, sampai akhirnya dia ketemu dengan seorang rahib yang menjelaskan tentang Jesus Prayer.
Ya, berdoa tanpa henti itu adalah kamu latih sehari misalnya 3.000 kali berdoa Jesus prayer. Oke, dia turuti. Bisa, sanggup. Lalu dia datang lagi ke rahib itu, dia bilang, kalau gitu naikkan jadi 6.000 kali. Latih lagi dia 6.000 kali dalam sehari. Ya, kemudian dia bisa sampai akhirnya 12.000 kali. Ya, nah dia cerita dalam ceritanya itu bibirnya sampai kebas. Ya, nah itu exercise. Itu artinya berjaga-jaga terus. This is spiritual exercise, spiritual formation. Ya, itu artinya berdoa tanpa henti itu. Kita tuh di mana itu? Coba bacain 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di situ pray constantly atau pray without ceasing. Berdoa tanpa henti. Itu bahasa yang tetap, yang benarnya. Bukan karena tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa itu terjemahannya kurang jelas, ya. Bisa berhenti ya, tetaplah berdoa. Tapi atau pray without ceasing, artinya berdoa non-stop. Berarti kalau bahasa Yunani itu adialepos prosukeste, ya. Adialepos itu artinya constantly, unceasingly, tanpa henti. Prosuke itu artinya prosiste itu artinya berdoa, ya. Adialeptos prosiste, ya. Adial itulah nepsis. Nepsis itu apa? You pray constantly, pray without ceasing. Gimana caranya? Pemuda tadi, nah dia temukan jawabannya di dalam Jesus Prayer yang diajarkan, misalnya di dalam Lukas 18, ya, orang pungut cukai itu mengatakan, Tuhan kasihanilah aku, Lord have mercy. Ya, orang yang buta yang disembuhkan juga meneriakan, Tuhan anak Daud kasihanilah aku orang berdosa. Jadi rumusan doa Jesus Prayer itu bukan mantra ya, tetapi memang diajarkan di dalam Bible itu sendiri. Ya, anak Allah kasihanilah aku orang berdosa. Begitu kita bisa ngomong Tuhan Yesus Kristus, anak Allah kasihanilah aku orang berdosa, itu kita kayak semacam Kudus mengalirkan energi tadi. Karena anugerah itu kan tadi di dalam Kristus. Kristusnya itu dibuka. Berarti kalau sakralnya dibuka, energinya ngalir. Nah, terus yang ngomong siapa? Sendiri yang mutusin. Mau berdoa enggak? Di sini. Ya, so depends on you. Pray kayak menghadirkan anugerah tanpa henti. Ya, karena nama Yesus sendiri berkuasa. Nama Yesus itulah menghadirkan roh anugerah Allah itu. Ya kan? Anak Allah, berarti kita mengakui dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Berarti kalau ada anak Allah, ada Bapa. Lalu kita bisa menyebut nama anak Allah, nama Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus. Berarti kita berdoa Jesus Prayer itu kita mengakui Allah Tritunggal. Baru dikatakan Tritunggalnya, tetapi aku ini orang berdosa. Aku orang berdosa. Nah, ini yang terus
membuat John Selobos hanya duduk di dalam kamar kerahimu dan selalu Allah. Ini yang dimaksud dengan kata-kata aku sedang berjaga-jaga dan Allah datang kepadaku. Ya, pada saat kita berjaga-jaga, siap waspada dan penuh perhatian, itulah Allah datang kepada kita. Kenapa kok Allah bisa datang kepada kita? Sama nggak dengan Allah? Allah sama nggak dengan anugerah? Sama. Ya, kalau saya sebut anugerah. Jadi jangan dibedakan, Allah itu kesannya anugerah itu kayak Allah ya oneness Allah, lalu Allah lagi. Anugerah Allah ya energinya Allah kan. Energinya Allah itu ya Allah itu sendiri yang kita kenali. Ya. Memang dalam Esa, tapi kita ya, tapi esensinya kita nggak bisa tahu karena keterbatasan otak kita, ya, kemampuan kita. Tapi energinya itulah yang kita alami ketika kita berdoa, kita merasakan. Yang namanya energi akan membuat kamu hangat kan? Kayak kamu dekat dengan api. Kok api itu bisa terang ya? Karena ada energi kan. Tapi kalau kamu dekat-dekat dengan api membuat kamu tuh panas kan? Nah itu yang bisa kita rasakan kan. Tapi bisa kamu pegang nggak? Nggak bisa kita pegang. Coba kamu pegang api itu, kebakar, api panas. Tapi kita bisa merasakan hangatnya, panasnya, ya kan? Suhunya sama. Kita bisa merasakan Allah itu dalam kehadiran energinya. Jadi kayak Musa melihat semak durian terbakar. Semaknya nggak terbakar, tapi semak itu berapi-api, terang banget. Nah, itu kehadiran energi Allah di situ. Kehadiran Allah di situ dalam wujud energi. Jadi energi Allah itu bisa kita rasakan, kita lihat, kita bisa rasakan itu nggak? Bisa. Ya, nah berarti kalau kita membuka berjaga-jaga, membuka switch-nya itu energinya masuk nggak? Masuk, berarti energinya masuk, Allah itu masuk. Ya, inilah akhirnya berjaga-jaga itu menjadi efektif. Kita berdoa, prosyuki itu doa, prosoki berjaga-jaga. Nah, itu satu kayak koin ya, yang punya dua sisi yang sama. Apabila keberjagaan itu menjumpai seorang pencuri, pikiran iblis ya, hayalan-hayalan akan berusaha menerobos masuk, langsung kita cut dengan cara doa puja Yesus. Makanya kalau muncul pikiran jahat nih, cepat-cepat doa, say Jesus prayer. Ya, cepat-cepat kalau ada niat jahat, ada pikiran jahat, langsung cepat-cepat Jesus prayer. Karena Jesus prayer itu langsung akan menangkalnya. Ini penting ya. Nah, Nepsis itu menempatkan penjaga di pintu gerbang pikiran kita dan menjadi penjaga pintu dari hati kita. Oke, Theophan sang penyendiri menulis, sesudah setiap pemikiran diusir, maksudnya pikiran jahat diusir keluar dari jiwa oleh ingat
atau zikir nepsis akan hadirat Allah, berdirilah di pintu dari hati dan perhatikan secara hati-hati segala sesuatu yang masuk atau yang keluar dari sana. Nikodemus dari Saint Ethos, ya, Mount Ethos, menyembunyikan trompet panggilan untuk menjaga semua alat-alat indera yang disebutnya sebagai pintu-pintu masuk kepada dosa. Ya, Ishak dari Syria mencatat, si musuh sedang berdiri dan sedang memperhatikan siang dan malam, langsung menatap pada mata kita untuk mendeteksi jalan masuk yang mana dari indera kita yang akan terbuka baginya untuk masuk. Jadi memang satu sisi kita dituntut berjaga-jaga tadi, karena selalu ada serangan musuh dalam bentuk apa? Pikiran jahat. Nah, nanti ada istilah namanya logisme. Dan ada ya, kemarin. Nah, ini pikiran jahat atau tadi khayalan-khayalan. Iya. Siapa di sini yang suka menghayal? Menghayal perempuan misalnya. Itu logisme. Ya, menghayal pakaian mewah misalnya, makanan mewah, ya. Oke, nah itu menghayal itu sesuatu yang hati-hati karena bisa disisipi musuh. Ya, namanya manusia punya pikiran, punya otak, bisa berpikir, berimajinasi. Tapi sekali lagi perlu berjaga-jaga sebab siang dan malam tadi itu apa? Iya, ada iblis yang selalu kayak singa yang apa? Mengaum-ngaum siap mangsanya, kalau mangsanya lagi lengah gimana? Nah, itu gambaran Rasul Petrus kan itu. Jadi logisme itu kayak ini singa yang lapar. Dia selalu perhatikan mangsanya. Kalau mangsanya begitu lengah, langsung. Ya, pernah lihat di National Geographic kan? Singa itu pelan tapi pasti. Ya kan? Diam-diam. Gitu. Begitu rusa itu lengah, langsung. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus berjuang ya, melindungi indera-indera kita, nggak boleh lengah, ya, sehingga kita bisa berjaga-jaga atas tadi berbagai macam logisme yang mau masuk menyerang indera kita, baik itu indera pendengaran, indera penciuman, pengecapan. Jadi logisme itu masuk lewat apa? Panca indera. Jadi mata, telinga, mulut. Gregorius sang teologiawan menulis nasihat yang penuh kepahlawan kepada seorang anak darah. Wahai perawan, jadilah sungguh-sungguh perawan dalam telinga, dalam mata, dalam lidah. Setiap panca indera yang liar ke sana kemari itu berbuat dosa. Ya, itu kata Gregory sang teologiawan. Gregorius dari Nisa juga mengatakan, Tuhan telah mengatakan, aku percaya mengenai semua indera, sehingga dengan mengikuti sabda-sabdanya kita dapat menyimpulkan orang yang mendengar secara bernafsu, orang yang menyentuh, dan orang yang menggunakan setiap daya batin yang ada dalam kita secara bernafsu akan melayani kenikmatan tubuh sesungguhnya setelah melakukan nafsu-nafsu tadi dalam hatinya. Sinletiki bijaksana menasihati, meskipun kalau kita menginginnya, pencuri-pencuri itu akan masuk melalui indera kita. Karena bagaimana mungkin suatu rumah tidak digelapkan oleh asap yang masuk dari luar melalui jendela-jendela dan pintu-pintu yang telah ditinggalkan terbuka. Ya, sama kalau kita buka pintu, jendela, maka ya pastilah debu, asap itu akan masuk. Sama seperti kalau kita membuka panca indera kita nggak terjaga, ya udah. Logis masuk. Oleh sebab itu, jadilah penjaga pintu bagi hatimu, jangan biarkan pemikiran apapun masuk tanpa mempertanyakannya.
Tanyailah masing-masing pemikiran kita satu persatu, apakah engkau di pihak kami, di pihak musuh. Jika itu adalah di pihak kita, maka itu akan memenuhi dengan keteduhan. Penjaga yang selalu siap siaga ditempatkan di pintu gerbang harus selalu membuang keluar apa yang dilemparkan masuk oleh iblis. Sebagaimana kisah berikut dari Bapak Gereja mula-mula ini. Ada seorang tetua berkata kepada seorang rahib, iblis itu adalah musuhnya dan engkau sendiri adalah rumahnya. Musuh tak akan pernah berhenti melemparkan semua yang diremukannya ke dalam rumahmu, mencurahkan segala macam kenajisan atasnya. Nah, ini adalah tugasmu untuk tidak lalai untuk melemparkannya keluar lagi. Jadi iblis itu selalu lemparnya yang busuk. Tugas kita lempar keluar lagi gitu. Ya. Kalau engkau tidak melakukannya, rumah itu akan dipenuhi dengan segala macam kekotoran dan engkau tak dapat lagi masuk ke dalamnya. Gimana kita tinggal di rumah yang kotor itu? Kalau kita nggak membersihkan. Tetapi semua pihak lain mulai mau lemparkannya masuk, engkau harus melemparkan lagi keluar sedikit demi sedikit, dan oleh kasih karunia Kristus rumahmu akan tetap tinggal memenuhi. Kasih karunia itulah energi kan. Ya, kasihani menerangkan mengapa menempatkan satu penjaga pintu di gerbang pikiran itu sangat penting. Sementara anak-anak Babilonia dengan istilah ini yang dimasukkan pikiran-pikiran jahat yang masih muda, kita harus mempaskan mereka ke tanah dan meremukannya pada batu karang yang adalah Kristus. Ya, Mazmur 139, 1 Korintus 10:4. Jika pemikiran-pemikiran itu tumbuh makin kuat karena kita memberikan persetujuan atasnya, kita tidak akan dapat menguasainya tanpa banyak kesulitan dan kerja keras. Oke, ini pengertian singkat ya tentang apa artinya nepsis. Nah, kalau kita kaitkan tadi dengan Matius 6, maka nepsis itu kesimpulannya adalah menjadi switch control ya untuk menghadirkan terang, energi itu sehingga menjadi terang. Begitu terang menurut kita, maka kita itu awake, sadar dan kita selalu bisa melawan dosa itu. Apa kuncinya kita bisa melawan dosa? Menjadi terang. Ini kan melawan dosa kan melawan gelap. Ini terang. Kuncinya di sini kan. Di sini harus terang. Supaya terang harus iya. Dan semuanya. Ya. Good job, good point. Nah, sekarang tinggal latihan. Latihan baik waktu kalian kuliah atau lagi berinteraksi dengan sesama, bergaul, ya, bekerja, dan ya dalam segala aspek hidup kita. Oke, next week cerita apa yang terjadi dengan ya. Oke, sampai di sini dulu.